Benar. Karena Tuhan kita kan bukan orang Arab. Kalau tidak ada para ulama, para habaib, para masyayikh yang datang dari Arab ke Indonesia, si Dudung masih nyembah pohon. Pernyataan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman di podcast Deddy Corbuzier kembali mencuri perhatian. Kalimat Tuhan bukan orang Arab yang dilontarkannya kembali dipermasalahkan. Elemen masyarakat atas nama Koalisi Ulama, Habaib, dan pengacara anti penodaan agama atau KUHAP-APA melaporkan Dudung ke Pusat Polisi Militer Angkatan Darat atau Pusboman. Pernyataan Dudung dinilai menista dan menodai agama. Bapak Dudung, entah selaku pribadi, entah selaku kasat, kita anggap telah melakukan pelanggaran hukum. Dan contoh itu ada, yaitu Ade Armando yang menyatakan sama dengan Jenderal Dudung menjadi tersangka, tapi Jenderal Dudung tidak. Yang menurut Tuhan itu bukan orang, apalagi orang Arab. Bukan persis dari pernyataan saya sama seperti Pak Haji. Saya pakai bahasa apa aja saya berdoa bisa. Allah itu Tuhan itu maha tahu. Gitu. Ngapain pakai bahasa Arab? Saya bahasa Arab itu bisa. Tetapi kalau hal-hal yang krusial, misalnya kalau saya berdoa, misalnya saya berdoa, dan saya kirim dan ini dan diafinya mau tapi bagi dia. Jika benar lah tahu namanya bagi jalan itu jika pada wajib sultani. Allah masuk keselamatan ini maafkan jasa menjadikan diri beberapa rezeki atau kata Allah makan ini dalam Allah dalam Allah alhamdulillah saya bisa itu doa selamat. Tetapi kalau doa ya Allah saya ingin membantu orang ya Allah, saya ingin menolong, saya cita-cita saya hanya satu dari dulu, saya ingin menolong orang, saya ingin membantu orang, karena dengan tangan Tuhan maka Tuhan akan memberikan kepada orang-orang yang aman. Jadi itu doa saya. Tapi pakai bahasa Arab saya kan nggak bisa. Akhir-akhir ini, bukan hanya akhir-akhir ini, bahkan bisa ke depan. Setiap panitia yang mengundang saya ceramah, kebanyakan, nggak semua, kebanyakan 90% didatangi sama polisi. Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman juga bicara soal Rizik Syihab dan Bahar Smith saat membahas isu radikalisme. Dudung menambahkan apabila seseorang berbuat baik maka akan mendapatkan kebaikan. Begitu juga sebaliknya. Habib Smith itu gak usah ngomong macam-macam. Udah, Rizik juga pulang dari sana udah, dia gak usah macam-macam ibadah yang baik, berbuat yang baik, gak usah anak-anak tadi, gak usah ngomong. Udah. Jadi apa yang terjadi dalam diri kita itu sebetulnya identik dengan apa yang kita perbuat pada orang lain. Ya. Kalau kita baik maka kita akan baik. Ini hukum akrabin. Kalau kita baik kita akan baik. Kalau kita jelek pada orang tinggal tunggu aja. Kalau di Bali itu istilahnya karma, pasti akan ada balas. Demokrasi kita harus demokrasi yang menghindari kekerasan. Demokrasi kita harus demokrasi yang menghindari adu domba. Maju satu langkah untuk melawan para habaib kami. Maka kami umat Islam, kami para santri, maju 1000 langkah untuk melawan kalian. Allahu Akbar. Demokrasi kita harus demokrasi yang menghindari hasut menghasut. Habib Rizik, beliau di masa tua organisasinya dibubarkan. 6 laskarnya, 6 muridnya, 6 pengawalnya wafat, saudara-saudara, dibantai, ditembak, dibunuh, penjahat, biadab, bangsat. Andaikan nanti Prabowo dan menteri-menterinya, ya, Prabowo dan menteri-menterinya mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, lawan, nggak boleh diam, betul? Bahkan perlawanannya harus saya balik sumber Allah. Perlawanan saya, andaikan nanti ada kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, ya, dan pro kepada asing, perlawanan saya, ceramah saya akan lebih menggebu-gebu, lebih berapi-api dari sebelum-sebelumnya, saudara-saudara. Waktu kita dijajah, bahkan kita
digolongkan lebih rendah dari anjing. Banyak papan-papan di mana disebut Honden en inlander verboden. Honden en inlander verboden. Verboden for Honden en Irlander, pribumi dan anjing dilarang masuk. Keren ini ya. Tapi kita ini bukan pribumi kalau gitu ya. Kita boleh masuk nih guys ya. Habib Bahar bin Smith kembali menuai sorotan publik. Dalam video singkat itu memperlihatkan sosok Habib Bahar bin Smith tengah duduk di atas sofa. Lalu jemaah atau santri laki-laki sedang mengantri untuk bergantian menyalami Habib Bahar. Namun jemaah santri laki-laki itu ternyata tidak hanya menyalami maupun mencium tangan saja. Terdapat beberapa dari mereka yang kedapatan mencium kaki Habib Bahar. Ragu-ragu, saya minta Jaksa Agung, Kapolri, BPKP, Badan Intelijen Negara fokus ancaman yang berat bagi kita. Hanya dengan penegakan hukum yang tegas dan intelligence yang baik, bukti-bukti yang kuat, bisa kita segera mitigasi hal ini semua. Siapapun yang jadi presiden, perjuangan terus kita lanjutkan sampai titik darah penghabisan, saudara. Tapi perjuangan tetap lanjut, nggak ada berhenti, nggak ada. Bahkan perjuangan lebih dari kemarin. Bahar bin Smith masuk penjara, nggak ada urusan, masukin penjara. Jadi kalau kalian tanya sama saya, presiden berkhianat. Semua agama mengajarkan kebaikan. Kalau ada yang mengajarkan kebencian, pasti niatnya lain. Jangan-jangan itu kekuatan asing yang mau pecah belah kita. Dia presiden, karena telah disahkan, mau apa lagi coba? Tapi tetap bagi Bahar bin Smith, saya cap dia pengkhianat, gak ada urusan. Dan siapapun yang menjadi presiden, gak ada urusan. Bahwa kepentingan nasional vital kita adalah kemerdekaan dan keutuhan NKRI, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangankan Prabowo, Anies saya jadi presiden, kalau nantinya melakukan kesuliman, mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, anak lawan, apalagi Prabowo yang pernah mengkhianati para ulama. Saya merasa dikhianati sekali. Anak tidak akan memberikan celah untuk dikhianati kedua kalinya. Prabowo dulu khianatin ulama, tapi secara konstitusi. Demokrasi kita harus demokrasi yang santun. Demokrasi di mana berbeda pendapat harus tanpa permusuhan. Di mana mengoreksi harus tanpa caci maki. Aksinya ketika itu memerintahkan anak buah untuk mencopot baliho bergambar Habib Rizik menjadi sorotan sampai mendapat banyak kritikan tajam. Hingga sosok Dudung mendapat julukan Jenderal Baliho. Itu bukan orang, apalagi orang Arab. Persis dari pernyataan saya sama seperti Pak Haji. Saya pakai bahasa apa aja saya berdoa, bisa. Allah itu Tuhan itu Maha tahu. Gitu. Ngapain pakai bahasa Arab? Saya bahasa Arab itu bisa. Tetapi kalau hal-hal yang krusial, misalnya kalau saya berdoa, saya berdoa, amin sakitin namdan, naimin namdan, diafina mau wajibkan banjir. Jika benar tak akan namanya bagi jalan kejikan wajib sultani. Allah masuk keselamatan diri, maaf kami jasa menjadikan diri beberapa kondisi atau ada beberapa makan dan atau produk dalam Allah kami dalam Islam saya bisa itu doa selamat. Tetapi kalau doa ya Allah, saya ingin membantu orang ya Allah, saya ingin menolong, saya cita-cita saya hanya satu dari dulu. Saya ingin menolong orang, saya ingin membantu orang, karena dengan tangan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada orang-orang yang aman. Itu doa saya. Tapi pakai bahasa isu radikalisme. Dudung menambahkan apabila seseorang berbuat baik maka akan mendapatkan kebaikan. Begitu juga sebaliknya. Habib Smith itu gak usah ngomong macam-macam. Udah, Rizik juga pulang dari sana, udah dia berusaha macam-macam ibadah yang baik, berbuat yang baik, usaha anak tadi, usaha orang. Udah. Jadi apa yang terjadi dalam diri kita itu sebetulnya identik dengan apa yang kita perbuat pada orang lain. Ya.
Kalau kita baik maka kita akan baik. Ini hukum akrab. Kalau kita baik kita akan baik. Kalau kita jelek pada orang tinggal tunggu aja. Kalau di Bali itu istilahnya kartu. Pasti. Andaikan nanti ada kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, ya, dan pro kepada asing, perlawanan saya, ceramah saya akan lebih menggebu-gebu, lebih berapi-api dari sebelum-sebelumnya, saudara-saudara. Waktu kita dijajah, bahkan kita digolongkan lebih rendah dari anjing. Banyak papan-papan di mana disebut Honden en Inlander verboden. Honden en Inlander verboden. Verboden for Honden en Irlander, pribumi dan anjing dilarang masuk.